Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Kepada jamaah pengajian yang saya hormati, pada kesempatan ini sebagaimana saya sampaikan tadi sebelum kita mujahadah dan istighosah, untuk tema kali ini khusus ini tema Maulid Nabi, karena ini kita masuk di bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang mana Nabi kita ini kan diutus tidak lain adalah sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat atau kasih sayang seluruh alam. Jadi alam semesta tidak hanya untuk orang Islam saja tapi seluruh. Nah, ini perlu kita kaji momen tentang Maulid ini, tentang sosok Muhammad. Sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya Rasulullah ini kan sebagai rahmat yang teragung. Jadi kalau kita ini beriman, kemudian bisa menikmati iman dan Islam ya karena beliau. Tidak mungkin tanpa penciptaan Muhammad itu kemudian kita bisa seperti ini, karena melalui beliaulah risalah Islam itu diturunkan. Nah, ini di mana ya? Di bulan Maulud dan kemudian tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Dan kemudian kenapa kita harus merayakan ini? Kanjeng Nabi pernah suatu saat ditanya oleh sahabat, Kanjeng Nabi, kenapa panjenengan ini puasa di hari Senin? Zaka yaumun ulidtu fihi, karena di hari Senin itulah saya dilahirkan. Dan juga yaumun unzila alayya fihi, yang dimana juga di hari Senin saya ini diturunkan wahyu. Nah, Kanjeng Nabi mau merayakan itu dengan apa? Dengan puasa. Makanya kemudian dalam tradisi kita itu dulu orang-orang tua kita itu kan mentradisikan kalau tiap kelahiran kita itu puasa. Nah, itu memperingati itu sebagai rasa syukur. Nah, ini. Dan ini saya bacakan di sini, ini kitab Manhajus Salaf fi Fahmi Nusus, karangannya Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Ibnu Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ini gurunya Mbah Maimun Zubair, itu salah satunya. Ini ulama atau sayyid keturunan Rasulullah yang berada di Makkah Al-Mukarramah, yang kemudian sekarang dilanjutkan oleh putra beliau Sayyid Ahmad. Nah, biasanya begini, biasanya ketika bulan Maulid ini kan Indonesia kan rame, ya, tradisi-tradisi perayaan Maulid Nabi. Kemudian macam-macam simbol orang Indonesia itu karena suka simbol-simbol Islam kan suka rame-rame. Kemudian perayaan-perayaan, karena memang itulah tradisi dan budaya masyarakat kita, yang itu kadang tidak dimiliki oleh budaya yang lain. Nah, kemudian para wali-wali kita, para ulama-ulama kita cerdik bagaimana berdakwah, kemudian supaya masyarakat ini semakin kuat imannya, ya, dalam konteks Nabi Muhammad, bagaimana lebih mencintai Nabi Muhammad tapi tidak merasa digurui, tidak merasa hanya sekedar kajian-kajian seperti ini, tapi masyarakat langsung living, jadi hidup. Dakwah yang hidup kan seperti itu. Jadi nilai-nilai keislaman dimasukkan dalam budaya. Sehingga apa? Kita bulan Maulid mengadakan kegiatan-kegiatan Maulid Nabi. Isinya apa? Nah, ini. Karena ada sebagian saudara kita yang mengatakan perayaan Maulid Nabi itu adalah malah kemungkaran, gitu. Karena apa? Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bagi sebagian kelompok mengatakan Maulid Nabi, perayaan-perayaan hari besar itu suatu yang bid'ah, itu sesat, begitu. Ini ya perlu diluluskan, karena masyarakat kita itu ya masyarakat yang notabene
pemahaman keagamannya adalah pemahaman keagamaan yang bersatu dengan budaya. Sehingga nilai Islam itu masuk dalam tradisi itu. Sehingga apa? Dengan sendirinya tanpa kita sadari kita melakukan amaliyah keislaman. Ini kecerdikan ulama-ulama dulu. Kalau kelompok-kelompok sekarang yang baru itu mengatakan ini bid'ah, ini sesat. Ini karena apa? Mereka berpandangan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi secara eksplisit, secara tersurat itu tidak boleh. Nah, pemahaman ulama-ulama kita yang dulu tidak. Nah, ini salah satu alasan yang ingin saya sampaikan seperti ini supaya apa? Kita semakin mantap. Merayakan perayaan Kanjeng Nabi, Maulid Nabi itu adalah ya salah satu syariat atau kesunahan dan bahkan seyogyanya kita lakukan. Karena itu salah satu bentuk syukur, ini saya sampaikan. Jadi ketika ada pertanyaan kenapa sih harus merayakan Maulid Nabi? Fal jawab alladzi yantiqu bihi al-waqi' al-musyahad huwa annahu istima'un ala sima'i qiraati ma yatayassara minal Qur'an. Nah, jadi sebelum wa qabla an nunaqisa hadil masalah wa qabla an nanzura fi haqiqati hukmiha yang bagi anas ala al-uqala al-munsifin ma huwa al-waqi'u hadzal ikhtifal wa ma hiya haqiqatuha. Sebelum kita membahas panjang lebar hukumnya Maulid Nabi, kita harus ketahui dulu apa sih hakikatnya Maulid Nabi itu. Nah, di sini dikatakan annahu istima'un ala sima'i qiraati ma yatayassar minal Qur'an wa qiraatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat wa qiraati sama ilihi al-karimah tangziman liqadrihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid Nabi itu isinya kan ini. Jadi orang merayakan Maulid Nabi isinya adalah kumpul-kumpul untuk mendengarkan Al-Qur'an. Biasanya seperti itu. Di situ baca Al-Qur'an. Kemudian wa qiraatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin Nabi, kemudian membaca informasi atau cerita-cerita tentang Nabi, sirah nabawiyah. Membaca dzibah, ini kan sirah nabawiyah itu. Nah, wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, kemudian membaca beberapa ayat-ayat atau kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan sejarah Maulid Nabi atau kelahiran Kanjeng Nabi. Nah, contoh misalnya gini. Ketika Kanjeng Nabi lahir itu kan salah satu yang kemudian ada seorang atau ini pamannya ya, termasuk paman Nabi Abu Lahab ini. Itu kan sudah dinas masuk neraka jahanam. Tapi Abu Lahab ini tiap hari Senin selalu diringankan siksanya oleh Allah. Kenapa? Karena ketika kelahiran Kanjeng Nabi, Abu Lahab ini diberikan informasi oleh salah satu budaknya yang namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab kemudian menginformasikan kepada Abu Lahab bahwasanya Said Abdullah yang kemudian beristri Dewi Aminah ini melahirkan seorang bayi yang ini ya ponakannya Abu Lahab, namanya Ahmad itu atau Muhammad itu. Kemudian saking senengnya Abu Lahab itu kemudian memerdekakan budak tadi. Nah, dan ini dicatat. Jadi dicatat sebagai apa? Bentuk kegembiraan Abu Lahab terhadap kelahiran Kanjeng Nabi. Dan akhirnya setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa. Ini salah satu kenapa Kanjeng Nabi ini kelahirannya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memberikan rahmat, kasih sayang ke seluruh alam. Tidak pandang hanya orang-orang yang beriman, tidak. Ini salah satu bukti kayak tadi. Nah, ketika orang kita mendengar, ketika perayaan Maulid Nabi diisi dengan sirah seperti itu, semakin tambah keimanan kita. Semakin cinta kepada Kanjeng Nabi. Setelah cinta kepada Kanjeng Nabi, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, ini tambah lagi nanti. Selanjutnya wa qiraatu sama ilihi al-karimah ta'dhiman liqadrihi, dan membaca sejarah-sejarah yang kemuliaan untuk Kanjeng Nabi, untuk mengagungkan Kanjeng Nabi. Wa idharul farhi wal istibsyari bi maulidihi asyarif, menunjukkan rasa bahagia. Jadi ketika merayakan Maulid Nabi dengan kumpul-kumpul, dengan membaca dzibah, kemudian makan-makan ini kan juga ada unsur sedekahnya juga. Kemudian mengajak anak-anak kecil, biasanya kan di musola masjid-masjid mengadakan apa? Lomba-lomba. Lomba-lomba ini sebagai simbol supaya apa? Anak-anak itu seneng. Oh, di sini ada perayaan
kelahiran Kanjeng Nabi. Sehingga apa? Anak-anak sudah dikenalkan dengan siapa sosok Kanjeng Nabi. Kemudian anak-anak diajari senang terhadap Kanjeng Nabi. Ya, idharul farhi wal istibsyar, menampakkan rasa kesenangan kita, kebahagiaan kita atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Tumal istima' li mursyidin yudzakhirun nasa billah. Kemudian mendengarkan mendengarkan ya ceramah lah orang-orang yang tahu, li mursyid yudzakhirun nasa billah. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia atau orang-orang supaya selalu ingat kepada Allah. Wa yu'zimuhum wa yu'azzimuhum wa yurshiduhum wa yunsihuhum ila ma fihi khairuhum wa birruhum. Wa yulqi fihim darsan ilmiyan nafi'an aw muhadaratan islamiyatan mufidatan aw qasidatan syi'riyatan hasanatan fi madhil Islam wa nabil Islam wa mahasiniddin. Juga untuk kajian keilmuan. Jadi ketika ada Maulid Nabi biasanya mengundang penceramah. Ini kan ilmu. Jadi hakikatnya Maulid Nabi itu bukan sesuatu kemudian mengada-ada, tidak. Tapi rangkaian Maulid Nabi itu adalah isinya ya kayak tadi. Bentuk pengagungan, memuliakan Kanjeng Nabi, mengajari anak-anak kecil supaya lebih kenal kepada Kanjeng Nabi. Nah, kemudian wabada hadzal muqaddimah yasihu lana an naqula inna man ankara hadzal ihtifal aw lima maulidin nabi aw li dzikrul maulid aw li sirah nabiyah fi rabi wa ghairi rabi man ankara hadza bid'ah wa anna salaf lam yaf'aluhu. Ya, tadi kembali kepada orang-orang yang tidak suka kepada Maulid Nabi itu mengatakan acara Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Sehingga langsung mengatakan, mengklaim itu ajaran yang mengada-ada. Tapi menurut ulama bahwasanya apa yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi itu bukan salah satu dalil itu dilarang. Nah, Kanjeng Nabi kan tidak pernah kemudian membaca Quran pakai Quran digital toh, kan nggak ada toh. Apakah itu kemudian dilarang? Kan tidak. Jadi tidak semua yang ditinggalkan atau tidak semua hal yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi itu suatu yang tidak boleh, tidak. Kemudian memunculkan konsep bid'ah itu. Bid'ah itu mengada-ada dalam agama. Makanya Imam Syafi'i menguraikan tentang bid'ah, muhdats atau suatu hal yang baru. Jadi suatu hal yang baru dalam agama itu ada yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Quran, dengan hadis, dengan khobar, itu yang dinamakan bid'ah yang sesat. Sholat subuh saking semangatnya tambah 1 rakaat jadi 3 rakaat. Ini bid'ah, nggak boleh, malah dosa itu. Atau kemudian haji kemudian haji karena corona ini kemudian pindah di asrama haji lah. Ini sama itu, ini kan merubah syariat, ini yang tidak boleh. Tapi kalau bid'ah yang sifatnya hasanah, mengada-ada tapi di situ tidak bertentangan dengan syariat kayak tadi. Perayaan Maulid Nabi kan isinya semuanya ibadah, ada tuntunannya, ini nggak masalah. Nah, makanya kemudian ada tahlil, ada perayaan Maulid Nabi, ada perayaan hari besar. Ini hakikatnya yaitu karena apa? Ketika kita melakukan tahlil isinya apa? Ya baca Quran, baca tahlil, baca tahmid, baca takbir dan yang selainnya. Secara terperinci bisa ada dalilnya semuanya. Kemudian dibentuk dalam konteks bentuk tahlilan. Nah, tahlilan itu kan dulu orang kita itu kan sebelum Islam datang kan sudah ada agama sebelumnya. Ketika orang meninggal, kemudian cangkruk kan, di situ cangkruknya tidak hanya kemudian cangkruk saja, tapi minum, gaple dan yang lain. Nah, ulama-ulama kita, para wali-wali kita kemudian cerdik bagaimana ini supaya mereka bisa kemudian keluar dari kesesatan itu, tapi tanpa mereka melawan kita. Nah, dakwahnya kemudian dakwah persuasif. Kumpul-kumpulannya iya, tapi kemudian tadi menyembah roh, kemudian selamatan-selamatan yang sifatnya syirik kemudian dihilangkan, diisi dengan ritual-ritual kita. Nah, ini hakikatnya adalah, substansinya adalah tadi mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis, tapi kemudian dibungkus dengan tradisi atau budaya. Tradisi budaya ini kan tidak bisa kemudian dicerabut langsung. Karena memang tidak mencerabut langsung, tidak perlu. Karena apa? Itu sesuatu hal yang sifatnya kreasi manusia, itu duniawi ya, nggak masalah. Kita pakai misalnya di sini live, saya pakai
apa? Pakai internet di FB ngaji seperti ini kan zaman dulu kan nggak ada. Apakah kemudian bid'ah? Yang sesat kan tidak. Ini sebagai kreasi saja. Dulu ulama-ulama kita, sunan-sunan kita, wali kita kan pakai apa? Pakai wayang. Nah, dan Kalijogo menciptakan wayang itu. Kemudian ketika mau masuk, kemudian harus melewati napa niku Kalimasada tadi, kemudian lewati napa niku Gapura. Gapura itu kan aslinya Ghafura, Gapura itu kan aslinya Ghafura. Ghafura itu kan pengampunan. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga menciptakan wayang itu. Wayang itu kan tradisi India, Mahabharata dan Ramayana itu digubah dengan apa? Dengan kemudian dengan sistem wayang kulit itu. Nah, orang Indonesia, orang Nusantara suka dengan kan namanya tradisinya nonton wayang, kan begitu. Kemudian ada kreasi dari Sunan Kalijaga berbentuk wayang itu tapi sudah digubah. Dulu kan belum ada Ponokawan. Jenengan ketika melihat Mahabharata atau Ramayana kan nggak ada Ponokawan tuh. Nah, itu kan itu adalah apa ya, ATM itu amati, tiru dan modifikasi ulama-ulama kita. Nah, kemudian dibentuklah wayang itu ketika mau masuk kemudian harus pakai karcis Kalimasada, kalimah syahadat itu. Ketika kalimah syahadat masuk bisa nonton, kan bisa nonton wayang gratis, kemudian melewati Gapura itu yang istilahnya adalah Ghafura. Nah, inilah ya kecerdasan ulama-ulama kita sehingga apa? Islam masuk di Indonesia hampir 100% tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah, tanpa kemudian menyakiti. Karena apa? Dengan sendirinya masyarakat Nusantara itu masuk Islam tanpa terpaksa. Karena masuk dalam budaya. Budaya kan cipta karsa dan rasa, kan begitu. Nah, Maulid Nabi sama seperti itu. Sehingga kita apa? Mencintai Nabi tanpa kemudian kita harus berpusing-pusing ria, kemudian harus mendapatkan pencerahan ngaji atau yang sifatnya ilmiah, tidak, tapi masuk dalam rutinitas. Jadi rutinitas kehidupan kita. Nah, kemudian beberapa hal yang di sini petunjuk-petunjuk atau kemudian argumen-argumen yang kenapa harus ada Maulid Nabi. Adillatu jawazil ikhtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal anal ikhtifala bil Maulid Nabi asyarif takbirun anil farahi wasurur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intafa bi al-kafir. Nah, yang pertama adalah perayaan Maulid Nabi ini adalah sebagai bentuk tadi pengungkapan kebahagiaan dan kesenangan kita atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini qad intafa bi al-kafir, yang juga orang kafir mendapatkan kemanfaatan juga kayak tadi contohnya. Jadi orang itu kan sholawat di Indonesia itu kan tidak mengganggu non muslim kan. Jadi orang-orang yang suka sholawat nggak mungkin itu orang yang suka sholawat itu kemudian akan ganggu orang yang berbeda agama, tidak. Orang-orang yang suka sholawat, orang-orang yang tidak suka sholawat ini yang bahaya malahan. Baru kemarin ya ada berita jenengan yang viral di internet sekarang, pengeboman mufti Syria ini, Damaskus Syria, Syekh Afyuni, dibom bom bunuh diri, mobilnya mufti ini dibom kemudian meninggal. Yang beberapa saat tahu sering datang ke Indonesia, biasanya beliau kan termasuk mursyid Thariqah yang kemudian ketika Habib Lutfi mengadakan itu multaqo sufi seluruh dunia hadir, sering ke Indonesia. Ini tadi malam kemarin. Jadi itu dibom dan meninggal. Itu orang-orang yang seperti ini. Bahkan sebelumnya ada Said Ramadan Al-Buti, orang alim-alimnya, orang alim Syria ini, yang kemudian sering ke Indonesia. Ini teman akrabnya Mbah Maimun Zubair, seleting seumur beliau. Juga dibunuh ketika di masjid itu di Damaskus itu. Orang-orang yang membunuh ini beberapa sebelumnya ketika model kelompok-kelompok seperti ini anti terhadap bacaan sholawat seperti ini. Karena tadi pemahaman keagamaannya tekstual tadi. Ini nggak boleh karena tidak ada masa Rasulullah. Tapi orang kelompok-kelompok yang suka Maulid Nabi biasanya adem. Cara berpikirnya dan cara sikap beragamanya adem. Inilah kemudian salah satu daripada barokahnya kita cinta kepada Rasulullah dengan sholawat. Yang selanjutnya Anahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'azzimu yauma maulidihi wa yashkurullaha ta'ala fihi ala nikmatihi al-kubra alaihi wa tafadduluhu alaihi bil jud li hadzal wujud.
sa'adaku bihi kullu maujud. Yang kedua pernah sudah saya sampaikan sedikit tadi bahwasanya dengan Maulid Nabi ini mengagungkan hari kelahiran Kanjeng Nabi, bentuk syukur Kanjeng Nabi, ya, bentuk syukur kita atas Kanjeng Nabi atau Kanjeng Nabi mensyukuri atas kelahirannya. Dengan cara apa tadi? Su'ila wa kana yu'abbaru an dzalika ta'dhim bisyam kama ja'a fil hadis an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain faqala fihi bulitu wa fihi unzila alayya rawahu al Imam Muslim fi sahih. Ini hadisnya sahih. Kanjeng Nabi suatu saat ditanya, kenapa Kanjeng Nabi panjenengan puasa hari Senin? Fihi bulitu. Di redaksi lain dzaka yaumun dzaka al yaum wulitu. Wulitu fihi, tapi di sini fihi wulitu. Di hari Senin aku itu dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan di hari Senin inilah aku mendapatkan wahyu. Makanya ketika kita dengan dikiaskan ini kita sunnah mensunai hari lahir kita. Ya, supaya ya dengan niatnya ya takarub saja kita. Supaya umur kita selalu barokah, kehidupan kita selalu barokah. Wa hadza fi ma'nal ikhtifal bih. Nah, kemudian ila anna surah mukhtalifah. Jadi salah satu bentuk perayaan itu puasa tadi, tapi menurut Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad, bentuknya bisa berbeda-beda. Walakin al makna maujudun sawa'un kana dzalika bisyam au it'amit tu'am, boleh dengan puasa atau dalam hal lain boleh dengan memberikan makan, sedekah. Ketika kita misalnya kita Maulid ini niatnya untuk mengagungkan Kanjeng Nabi, kelahiran Kanjeng Nabi, kita sedekah. Nanti kualitas ibadahnya berbeda dengan di hari yang lain. Au istima'in ala zikrin, atau kumpul-kumpul seperti ini zikir. Kita merayakan Maulid Nabi dengan cara seperti ini, zikiran kayak tadi misalnya, baca sholawat ini. Makanya kenapa saya di sini itu mengajak panjenengan itu bersolawat. Karena sholawat itu kalau kita mengkaji, salah satunya ini pemahaman untuk memahami sholawat itu dari sosok Kanjeng Nabi yang begitu mulia tadi. Nanti di belakang ada apa sih di belakang faedah-faedah itu? Nah ini. Kemudian di sini au sholatin ala nabi, atau membaca sholawat, nah, gitu. Au sima'i sama ilhi asyarifi, atau mendengarkan sirah-sirah atau sejarah Kanjeng Nabi. Yang ketiga anal farha bi sallallahu alaihi wasallam matlubun bi amril Quran. Nah ini. Juga yang ketiga, alasan kenapa kita harus ikhtifal merayakan Maulid Nabi, karena kebanggaan atau kegembiraan kita terhadap Kanjeng Nabi ini adalah tuntutan dari Al-Qur'an. Memang Al-Qur'an mengatakan seperti itu. Qul bifadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah bifadlillahi, dengan anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Nah itu. Atas anugerah dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu. Dengan dengan adanya rahmat dan fadl dari Allah, maka berbahagialah kamu. Kembali kepada tadi saya katakan, Kanjeng Nabi itu kan rahmat, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau selain sebagai rahmat seluruh alam. Di ayat lain dikatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka dengan adanya fadl dari Allah, kenugrahan dari Allah dan rahmat dari Allah, maka falyafrahu, kata Allah. Bahagialah kamu. Bahagia itu kemudian salah satunya karena keutamaan atau rahmat yang tertinggi adalah Rasulullah, maka di hari lahir Rasulullah, di bulan lahirnya Rasulullah, kita layak bergembira. Falyafrahu, bergembiralah itu kan ini maksudnya. Nah ini kalau kita tidak kaji dari dalil-dalil Al-Quran seperti ini, kita tidak akan sampai pemahaman tentang kenapa harus merayakan Maulid Nabi. Kan begitu. Hingga mengatakan Maulid Nabi adalah bid'ah, itu sesat kan, aneh lagi. Nah jelas di sini. Jadi orang-orang yang sering menyalahkan itu karena masalah ilmu saja. Ilmu yang belum sampai. Jadi orang yang ilmunya itu belum sampai tapi banyak omong, itu kan biasanya banyak menyalahkan kan begitu. Nah ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian selanjutnya fal farhu bihi sallallahu alaihi wasallam matlubun fi kulli waqtin. Seharusnya ini ada kebahagiaan kita itu harus diungkapkan setiap saat, tidak harus bulan satu tahun sekali atau bulan Maulid saja. Nah ini wa fi kulli nikmatin, dalam setiap nikmat kita harus bersyukur, kan begitu seharusnya. Wa inda kulli fadlin walakinahu yata'akkatu fi kulli yaumil itsnain.
Dan atas setiap kenugrahan, akan tetapi akan lebih kuat, lebih memiliki kualitas fi kulli yaumi itsnain, setiap hari Senin. Nah ini. Wa fi kulli amin fi syahri Rabiul Awal li quwatil munasabati wa mulahadatil waqti. Dan juga perayaan Maulid Nabi ini seharusnya ya tiap hari, kan begitu. Tapi akan lebih memiliki makna tersendiri tiap hari Senin, atau lebih memiliki kualitas tersendiri tiap tahun ketika bulan Rabiul Awal. Karena apa? Di situ ada mulahadhah atau ada munasabah, ada korelasi, ada hubungan kelahiran Kanjeng Nabi dengan bulan itu. Sehingga apa? Ada kekuatan yang berbeda dibanding hari-hari biasa. Ini ada banyak sekali, mungkin saya sampai sekian saja, mungkin nanti bisa ada diskusi. Monggo saya buka pertanyaan. Ini ada beberapa alasan yang banyak sekali tentang Maulid Nabi ini. Ya, di sini misalnya ini. Ayo, monggo. Monggo. Nggih. Di samping Maulid Nabi Muhammad, Nggih. kelahiran Nabi Muhammad itu, apakah ada yang diperingati nabi-nabi sebelumnya? Oh, ngoten nggih. Seperti Nabi Daud misalkan. Nggih. Itu kan juga bahasanya juga bagus. Oh itu nggih. Dan terus Abdul Som Somu Dawud. Nah, ini kan ini juga jadi gini. Oke. Jadi nabi-nabi terdahulu ini kan syariatnya disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat-syariat dulu itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ada dalam Al-Qur'an. Kemudian contoh misalnya salah satu syariatnya Nabi Daud misalnya. Nabi Daud ini kan puasanya kan terkenal puasa yang bagus, yaitu afdhalus shaum shaumu Daud kan. Puasa yang terbaik adalah puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Nah, ini kan juga tercakup dalam hadis Nabi, disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi berita-berita tentang Nabi itu juga dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena berita sejarah ini ya kalau tidak dari Al-Qur'an ya juga dari Kanjeng Nabi. Tetap muaranya tetap kembali kepada Kanjeng Nabi, meskipun itu juga syariat dari nabi-nabi terdahulu. Haji misalnya, haji itu kan mulai dari masa Nabi Ibrahim. Itu juga kenapa kita melakukan? Ya karena memang dirisalahkan atau disampaikan oleh Kanjeng Nabi melalui Quran juga hadis. Jadi perayaan atau kemudian amaliyah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga melewati Kanjeng Nabi semuanya. Makanya Kanjeng Nabi ini simbol kemuliaan di alam ini gitu loh. Apapun itu dari segala aspek. Makanya tadi kebetulan saya baca juga salah satu kitab, judulnya lupa tadi, ya Allah. Ini yang menulis Syekh Yusuf An-Nabhani dari Palestina. Ini wakilah atau yang pernah saya juga membaca, kalau tidak salah ini salah satu teman atau gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kebetulan tadi saya baca ada hadis di situ menjelaskan tentang masalah istighosah. Jadi istighosah atau tawasul, kita sering mendengar ya. Tadi kita tawasul kayak tadi membaca Fatihah itu tawasul. Jadi ila hadrat ini kan tawasul. Tawasul tujuannya untuk apa? Untuk sebagai media agar apa? Harapan kita diijabahi oleh Allah dengan menyebutkan para wali, para nabi, orang-orang yang mulia. Nah, dikatakan bahwasanya karena Rasulullah ini mau diciptakan, maka surga diciptakan, neraka diciptakan. Nabi Adam itu kan ketika pas proses penciptaan, jadi Nabi Adam ketika terbuat dari apa? Dari apa ini? Tanah liat itu, kemudian ketika ditiupkan ruh, kemudian yang dilihat pertama adalah tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti Nur Muhammad itu sudah ada dulu. Jadi
Nabi Adam itu tahu karena apa? Ketika pertama bisa melihat, mata beliau adalah melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ketika Nabi Adam ini mau diusir Allah itu loh. Ketika makan apa? Buah khuldi itu diusir dari surga, kemudian turun ke dunia ini, kemudian yang disebut siapa? Ya Nabi Muhammad, tawasul kepada Nabi Muhammad. Dengan harapan apa? Ya, dengan menyebut Nabi Muhammad, wa bijahin Nabi Muhammad, wa bijahi Muhammad, kemudian diampuni oleh Allah. Itu Nabi Adam, ada hadisnya. Kebetulan tadi sebelum berangkat saya baca, enggak saya bawa kitabnya. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu juga merujuknya akhirnya kepada Nabi Muhammad. Meskipun secara kurun lebih dahulu. Karena penciptaan Muhammad ini, Nur Muhammad sudah dulu, sebelum nabi-nabi yang lain. Tapi secara fisik Nabi Muhammad memang nabi terakhir yang menyempurnakan itu. Tadi saya baca benar-benar hadisnya yang ketika Nabi Adam itu, ketika proses penciptaan pertama yang dilihat pertama di atas bahasanya itu ya di langit lah, maksudnya itu bahasanya apa? Bukan ars apa. Intinya di atas itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad sudah ada dulu saran nur itu. Makanya Nabi Adam juga tawasul kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita. Makanya kemudian nanti selain daripada kita membaca sholawat, ini sebagai tawasul juga kita kemudian menyebutkan Nabi Muhammad. Ya, wa bijahi Nabi Muhammad, ya Allah, dengan perantaraan derajat Nabi Muhammad panjenengan ijabahi doa-doa saya, keinginan saya. Makanya ini sholawat. Kenapa sholawat? Ya kayak tadi. Kenapa kemudian setiap kita pertemuan kita adakan sholawat 1000 kali itu? Shallallahu alaihi Muhammad shallallahu. Atau yang bagus itu tiap hari aslinya kita itu sholawat itu. Diusahakan tiap hari, wes tak jaminan. Salah satu barokahnya kan apa? Yang kita sebut. Jadi di salah satu hadis dikatakan man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa sholawat kepada kepada saya, Nabi mengatakan seperti itu, 1 kali maka Allah akan bersolawat untuk dia 10 kali. Ini. Jadi orang yang sholawat kepada Kanjeng Nabi, baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad 1 kali, Allah bersolawat 10 kali kepada kita. Sholawat itu apa? Sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat, kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Nah, kita mendoakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak butuh doa kita. Tidak butuh, karena apa? Tanpa doa kita Nabi Muhammad sudah lebih-lebih. Nah, cuman kita kan mengharapkan balikannya. Ketika kita mendoakan orang itu, khususnya Nabi, itu pasti balik kepada kita. Jadi mesti balik. Jadi ketika kita mendoakan orang kebaikan kepada orang, doa itu balik pada kita pasti. Apalagi yang didoakan Nabi Muhammad, yang kemudian corok gelas ini ya wis penuh kan. Ya, dikirimi terus. Kita mendoakan Nabi Muhammad bukan karena kemudian Nabi Muhammad butuh doa kita, bukan. Tapi kita mengharapkan limpahan itu, kembaliannya itu. Dan ketika 1 kali baca sholawat, 10 kali kembali pada kita. Dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, orang yang paling banyak baca sholawat. Hadis yang lain. Nah, makanya wiridan yang paling mudah dan kemudian tidak ribet, tidak butuh meminta ijazah kepada sholawat ini, Sallallahu alaihi Muhammad, tiap hari, tiap saat. Karena apa? Kita selalu menyebut Rasulullah, mendoakan Rasulullah. Artinya sholawat itu kan Sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, semoga Engkau melimpahkan kasih sayang. Kasih sayang yang di sini artinya adalah konotasinya adalah mengagungkan Rasulullah. Jadi kita tiap hari mendoakan. Tadi 1000 kali kita mendoakan Rasulullah. Berarti apa? Ada 10.000 kali yang balik kepada kita, dari Allah pada kita. Ya, ini yang diharapkan. Jadi ngoten nggih. Masih lama ini. Monggo kalau ada yang lain. Jadi intinya syariat-syariat Nabi sebelum kita juga include. Karena apa? Nabi Muhammad adalah penyempurna syariat sebelum nabi-nabi sebelum beliau. Kayak
puasa Daud tadi, kemudian apa nih haji, ibadah-ibadah itu kan semuanya juga apa dirangkum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ngoten, monggo ada yang lain? Monggo. Di masyarakat kita sekarang ini kan dakwah memang lebih gampang ya. Ya. Itu dakwah lebih gampang masuk ke masyarakat. Lewat jalur sholawat itu. Oke. Atau dibaan secara. Oke. Itu memang mudah kita, apalagi kita sebagai orang awam yang tidak mengetahui secara agama secara mendalam. Oke. Sholawatan kita sudah senang bersama. Oke. Pertanyaan saya pernah sering kali mengikuti majelis sholawat. Okay. Itu memang kadang-kadang pulang tuh tengah malam. Okay. Bahkan ada yang sampai pagi. Okay. Ya saya permasalahkan kenapa ada beberapa yang justru Okay. ada yang sampai lewat sholat subuh. Oh, ada. Itu pertama. Okay. Kedua, saya ingin ngomong ke Pak Ustaz. Sekarang ini kan kenapa kita seolah mendahulukan sholawat daripada Al-Quran. Oh, ada. Padahal kita kan Al-Quran dulu baru hadis. Ya. Kenapa Islam Al-Quran dulu baru hadis? Ya. Ini sekarang ini sudah dibalik-balik. Okay. Saya mengkritisi itu aja, sudah dibalik-balik. Seakan-akan Nabi Muhammad itu adalah segala-galanya. Diagung-agungkan sampai disembah-sembah seakan-akan Nabi Muhammad itu di atas kita. Oh, oke. Ada. Itu banyak sekarang. Banyak sekali terjadi seperti itu. Bahkan kiainya sendiri, gusnya sendiri itu diagung-agungkan, dia seakan-akan itu Habib, Habib. Itu yang saya diagung-agungkan. Ya, sangat saya sayangkan, padahal di Al-Quran sendiri itu sudah ada tuntunnya. Dari kita menyelesaikan Al-Quran dulu, baru hadis. Oke. Termasuk sholawat tadi. Gitu. Oke. Memang gini. Pertanyaan ini kan berangkat dari kenyataan yang ada di lingkungan kita. Jadi kadang sebagaimana panjenengan sampaikan tadi, banyak kemudian ada majelis-majelis sholawat yang kemudian panjenengan mengetahui langsung, beberapa malah kadang kebablasan sampai subuh nggak salat subuh. Kemudian ada kadang ya ini seakan-akan mengkultuskan Nabi Muhammad kan begitu kan. Kemudian mengesampingkan yang lain, seakan-akan kemudian Nabi Muhammad, keturunannya Nabi Muhammad ini seakan-akan segalanya gitu. Nah, di sini juga ada ini penjelasan di sini. Fabillah ayyumukarin fi hadza wa ayyu dhalalin fi hadza. Nah, ada yang kemudian kayak tadi ada yang memunculkan sholawat Nabi, maulid Nabi itu kan kadang malah mendatangkan kemungkaran, kumpul-kumpul lanang wedok yang bukan mahram. Nah, kemudian kadang ada yang berlebihan, sholawat Nabi malah nondadutane orang begitu kan. Nah, itu kan real di masyarakat kita. Kan begitu. Terus apakah kita melihat itu hanya kemudian hitam putih? Kan begitu. Ketika itu dalam konteks fikih dakwah ya. Itu ketika mau masuk, tadinya orangnya suka main ya misalnya, suka main, suka miras, suka kalau di kampung-kampung itu ada suka ini nih jatilan atau kemudian apa? Kuda-kudaan apa ini? Tontonan-tontonan itu loh. Itu kan rata-rata orang-orang yang kemudian di sana yang itu identik dengan penyembahan roh, kemudian ada kesurupan, macam-macam itu. Tontonan-tontonan seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini kadang kemudian ketika dimasuki, oh kita ada perayaan Maulid Nabi misalnya. Kemudian yang tampak di kita, mereka itu yang tadinya main-main, yang tadinya mabuk-mabuk, kemudian mengadakan Maulid Nabi dengan adanya dangdutan. Ini kalau dari sisi fikul ahkam jelas salah. Tapi kalau fikih dakwah nanti dulu gitu. Ini proses. Jadi iman yang baik itu butuh proses. Sebagaimana tadi Sunan Kalijogo dan sunan-sunan yang lain proses itu. Tapi orang sekarang melihat itunya. Orang yang mau dakwah masuk di komunitas yang tadinya jauh dari keimanan, masuk di situ saja sudah diterima, itu kan matur suwun. Sesuatu
sesuatu yang harus diapresiasi. Ketika kemudian mulai proses mengenalkan keimanan, mengenalkan nabinya, Maulid Nabi, lumayan mengadakan acara Maulid Nabi, kemudian mereka belum mau lepas tradisi lamanya. Oh, masih dangdutan kan begitu. Ya, proses. Ya, kita harus evaluasi terus. Ini satu. Sama dengan tadi. Jadi di sini dikatakan salah satu jawabannya dari Said Muhammad, mayat khulu fi hadza mim munkaratin au mim mukhalifatin. Fahiya laisat khosotan bil maulid. Jadi ketika ada perayaan maulid, itu kemudian ada kemungkaran kayak tadi. Entah itu ada dangdutannya, yang kemudian di situ masih ada unsur bertentangan bil maulid, itu bukan ada secara spesifik, bukan maulidnya, bukan. Bal hiya taqau adatan minal juhala. Ini terjadi karena apa? Karena orang-orang belum tahu. Kan begitu? Fi kulli majma'in diniyin wa mashhadin ruhiyin, secara agama belum tahu hukumnya. Ya kita maklumi, sudah mau sholawat sudah lumayan. Baru kemudian ketika acara sholawat kita masuki dengan ilmu. Oh, ini belum kumpul-kumpul anak putra laki-laki dan perempuan yang belum bukan muhrim dilarang. Nanti pelan-pelan akan berubah. Tapi sholawatnya ini yang penting jalan terus. Kan begitu. Kemudian di sini minal juma'i wal a'yadi wat tawafi wasa'i wa arafatin wa inda ramyil jimar, sama. Jadi ketika ketika tawaf, ketika sa'i itu kan campur aduk lanang wedok gitu. Itu bukan tawafnya yang salah. Bukan sa'inya yang salah. Tapi kan memang saking banyaknya orang dan kemudian itu hal yang lain. Tawaf bukan campur aduk laki-laki dan perempuan prinsipnya, tapi tawaf ini kan muter ke Ka'bah. Itu kan campur aduk lanang wedok. Kan begitu. Jadi ini hal yang lain, faktor yang lain. Ketika ada kesalahan, oke, itu sebuah yang proses harus dibenahi, bukan kemudian langsung divonis itu. Nah, mungkin contoh jenengan melihat seseorang ini karena kebiasaan dia memang nggak tahu sholat subuh misalnya, gelem sholawat lumayan kan. Nanti pelan-pelan setelah rutin sholawat kemudian baru dikasih masukan. Nah, ini fenomena Indonesia itu seperti itu memang. Jadi tidak boleh menghukumi secara fikul ahkam, fikih hukum toh, tapi fikih dakwah, proses syiar itu harus juga dipakai. Supaya apa? Orang itu ketika dakwah itu kemudian bisa masuk dengan pendekatan apapun. Jadi kira-kira begitu. Jadi menurut beliau ini sesuatu yang beda antara Maulid Nabi dengan kemungkaran tadi, perkara yang berbeda. Kemungkaran ini dilakukan oleh orang-orang juhala atau orang-orang bodoh yang sederhananya orang yang belum tahu hukum. Nah, belum tahu hukum ini memang dia kemudian dia tanpa sadar atau dengan sadar. Atau kemudian ketika orang yang tahu hukum kemudian melakukan kemaksiatan, ini yang baru kemudian kita harus tegas. Sampean ini Maulid Nabi kok tapi malah ambek gendakane misalnya, kan begitu. Yuk gak pas. Itu perlu diluruskan karena dia sudah tahu. Tapi kalau belum, daripada gendaan yang bioskop, daripada gendaan yang petengan makhluk sholawatan yang baru kayak sholawat, insya Allah mari iku udah sadar. Ini kan proses. Jadi kita harus luas memandang fenomena di Indonesia ini. Sangat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memvonis. Karena ulama-ulama sunan-sunan kita dengan seperti itu. Bahkan jenengan bisa lihat beberapa pesantren itu ketika khataman kan mengundang tontonan. Di Jawa Tengah itu ada pondok Tegalrejo, tiap khataman akhir mengundang tontonan itu dengan harapan supaya mereka yang tadinya jauh dari Islam, orang-orang abangan kemudian bisa dirangkul, dekat dengan kiai, dekat dengan santri. Setelah itu mereka kenal dengan santri, tidak jauh. Lama-lama mereka kemudian kenal dengan kiai, mau sowan kiai. Anaknya kemudian dipondokkan. Ini loh prosesnya. Ini terbukti. Kebetulan saya dari Magelang, kemudian di sana ada pondok Tegalrejo itu tiap tahun seperti itu. Tapi ini bukan langsung dihukumi ini salah, tidak. Tapi kemudian ada proses yang diharapkannya ini sebagai dakwah. Karena apa? Orang-orang yang jauh dari Islam butuh dirangkul. Dengan cara apa tadi? Budaya tadi. Nah, kira-kira begitu. Cekap nggih? Sudah 6 kurang seperempat. Semoga apa yang kita pelajari mulai dari awal tadi kita wiridan, baca sholawat 1000 kali, istighfar dan baca Asmaul Husna.
Semoga menjadi wasilah kita, apa yang kita harapkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita semakin berkah dan kemudian kita semakin bertambah imannya, rizki kita rizki yang halal dan barokah, pekerjaan kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa kama majdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa tanqudilana biha jamil hajat wa tudhhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna maqsad wa yatun jamil khairat wa haidi wa batnumat. Rabbi habli minas sholihin rabbi ij'alni muqimas sholihin min dzurriyyati rabbana wa taqabbal rabbana hab lana min azwajiنا wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Li khamsatun adhafi biha kharala ba'il hadima al mustafa wal murtada wa ba'dahu al fatimah. Allahumma salimna wa dzurriyyatina minal waba wal bala wal awja wal marrafatan wa zahiran batinan dunya wa akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.